Bab 53. Peta simbol. Mengikuti metode budidaya teknik roh rahasia, Chu Feng mulai melatih kendalinya atas kekuatan rohnya. Cukup banyak selain makan dan tidur, di setiap hari dan setiap saat, dia mempelajarinya. Saat Chu Feng berkultivasi dengan rajin, semakin banyak orang memasuki kota kuno. Pada akhirnya, kota kuno penuh sesak dan banyak orang hanya bisa menempatkan diri di luar kota. Seperti yang diprediksi Su Mei, orang-orang dari sekolah Azure Dragon juga datang. Meskipun tidak ada banyak orang dari sekolah Azure Dragon daripada sekolah Seribu Angin, mereka semua adalah tetua inti dan murid inti. Para elit sekolah. Setelah itu, semakin banyak kekuatan datang juga. Kota kuno benar-benar menjadi tanah tempat semua orang berkumpul bersama. Konflik terjadi hampir setiap hari, dan melihat situasinya, Chu Feng tahu bahwa akan ada pertempuran darah ketika makam itu dibuka. Bis. Pada saat itu, Chu Feng berdiri di dekat jendela dan menatap sesepuh dari sekolah Seribu Angin di jalanan. Tiba-tiba, matanya terbuka dan senyum kecil meringkuk di mulutnya, tingkat ke-9 ranah roh. Tetua Tousa Twin School ini sangat biasa. Petik 2. Setelah beberapa hari berkultivasi, Chu Feng sudah mahir memahami metode mengendalikan kekuatan roh. Selama kekuatan antara dia dan lawannya tidak terlalu besar, Chu Feng bisa melihat melalui kultivasi mereka. Jika aku menaruh kekuatan roh pada ini, aku harus bisa memindahkannya dengan benar. Menutup jendela, Chu Feng mengeluarkan kompas roh dunia. Pada hari-hari ini, selain membaca teknik roh sampai dia akrab dengan mereka, Chu Feng juga melihat-lihat buku-buku lain yang dia dapatkan dari orang tua itu. Beberapa dari mereka sebenarnya adalah catatan dari spiritualis dunia, dan di atasnya, itu mencatat penggunaan kompas roh dunia. Chu Feng juga tahu bahwa World Spirit Compass adalah harta karun. Dia bisa menemukan jejak kesempatan untuk hidup dalam pertempuran atau menemukan jalan dalam labirin jika dia menggunakan World Spirit Compass. Dalam istilah yang lebih sederhana, itu adalah alat untuk mencari harta karun. Bis. Chu Feng menggerakkan pikirannya dan seutas kekuatan roh tak berbentuk melonjak keluar dari otaknya. Itu seperti ular kecil tak terlihat yang berkeliaran di udara. Pada akhirnya, itu bergabung menjadi World Spirit Compass. Wos wos wos. Titik. Begitu kekuatan roh bergabung dengan itu, kata-kata pada kompas roh dunia mulai samar-samar bercahaya. Bahkan meninggalkan kompas roh dunia dan melayang di udara. Kemudian, ia mulai dengan cepat mengelilingi World Spirit Compass. Ini benar-benar harta karun. Lihat itu, Chu Feng bersuka cita. Dia tahu bahwa kompas roh dunia ini adalah hal yang nyata. Selama dia membawanya ke makam, dia pasti akan memiliki kegunaan yang tak terbayangkan untuk itu. Setelah semua, di makam seorang ahli ranah mendalam, tanpa berpikir, orang akan tahu bahwa itu akan diisi dengan mekanisme dan bahaya akan ada di mana-mana. Itu juga mengapa segala macam kekuatan mengirim ahli terbaik mereka. Chu Feng memiliki World Spirit Compass, jadi bahkan jika kekuatannya tidak cukup, dia setidaknya akan memiliki beberapa peluang dan dapat melindungi dirinya di makam. Wus. Chu Feng memasukkan World Spirit Compass di Cosmos Sak. Simbol-simbol pada karung itu berputar dan menyedot World Spirit Compass yang beberapa kali lebih besar darinya. Itu juga merupakan misteri dari Cosmos Sak. Chu Feng menepuk karung di pinggangnya dengan puas dan berbaring di tempat tidur. Tapi, tiba-tiba,
Matanya menyala dan tiba-tiba teringat simbol-simbol aneh di dadanya yang berasal dari makam 1000 tulang. Aku ingin tahu apakah aku dapat menggunakan kekuatan roh untuk menyelidiki hal ini. Berpikir ke titik itu, Chu Feng tidak mengabaikannya dan seutas kekuatan rohnya melemparkan dirinya ke dalam simbol di dadanya. Itu tidak terlalu penting, tetapi simbol-simbol aneh itu benar-benar memiliki jejak gerakan. Melihat itu, Chu Feng segera berdiri dan mulai mengendalikan kekuatan roh di dalam otaknya. Dia tanpa henti mengirimnya ke dadanya dan pada saat itu, simbol aneh yang menempel di dadanya menembus pakaiannya dan melayang keluar. Itu terbentuk menjadi gambar besar di depan Chu Feng. Mengikuti kekuatan roh Chu Feng yang tak ada habisnya, gambar yang dibuat dari simbol secara bertahap mulai berputar. Meskipun kompleks, Chu Feng masih bisa tahu bahwa itu adalah peta. Apakah mungkin bahwa benar-benar ada harta di makam 1000 tulang? Ini akan menjadi peta untuk membuka makam 1000 tulang. Petik 2. Chu Feng sangat bersemangat. Kurang lebih dikatakan bahwa bukan saja simbol-simbol aneh itu tidak berbahaya baginya, itu mungkin juga keberuntungan. Bis. Tapi saat peta itu akan dibentuk menjadi bentuk, gelombang rasa sakit memasuki otak Chu Feng dan dia benar-benar menggunakan kekuatan rohnya. Sepertinya jika aku ingin membaca peta ini, aku akan membutuhkan kekuatan roh yang sangat kuat. Memijat otaknya yang sakit, Chu Feng tidak sedih dan sebaliknya dia tersenyum. Panennya hari ini terlalu besar. Siapapun akan merasa senang jika mereka memikirkan peta yang bisa membawanya ke harta yang tersembunyi di tubuh mereka. Setelah menunggu kekuatan rohnya pulih, Chu Feng mencoba menggunakannya untuk dantiannya sendiri. Dia paling penasaran dengan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Tapi itu tidak berguna. Ada seperti penghalang di sekitar dantiannya dan kekuatan rohnya tidak memiliki cara untuk masuk. Dengan hasil itu, pada awalnya itu membuat Chu Feng tertekan. Tetapi sangat cepat Chu Feng menjadi sangat bahagia. Jika kekuatan rohnya sendiri tidak bisa melihat melalui dantiannya, itu juga berarti bahwa orang lain yang memiliki kekuatan roh tidak bisa mencari dantiannya juga. Dengan itu, rahasia petir ilahi di dalam dantiannya tidak akan ditemukan oleh siapapun. Suasana hatinya terlalu baik, jadi Chu Feng ingin mengambil napas di luar kedai. Tapi sebelum berjalan jauh, dia tertarik pada serangkaian kutukan. Kamu mencuri. Mari kita lihat apakah kamu mencuri lagi. Pengemis sialan. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Petik 2. Di lorong tertentu, 2 orang besar sedang berkumpul dan memukuli 1 orang. Itu adalah pengemis yang berambut tebal dan rusak. Chu Feng awalnya tidak mau mengganggu hal-hal semacam itu. Tapi, pengemis itu tidak terpengaruh oleh pemukulan orang-orang besar. Dia bahkan mengurus bisnisnya sendiri dan memakan roti di tangannya. Karena penasaran, Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya. Ketika melewati pengemis, dia mendapat hasil. Itu adalah orang biasa yang tidak berkultivasi sebelumnya. Tapi, bagaimana mungkin orang normal memiliki tubuh yang baik? Berhenti. Merasa ada sesuatu yang salah, Chu Feng berbicara untuk menghentikan mereka. Mendengar seseorang berteriak, kedua orang itu juga dengan cepat berhenti. Terutama ketika mereka melihat penampilan Chu Feng. Itu membuat mereka merasa bahwa dia adalah orang yang berkultivasi sehingga sikap mereka sangat sopan. Apa yang terjadi? Chu Feng bertanya. Pengemis ini mencuri roti kami. Salah satu dari mereka menjawab, aku akan membayar untuk roti yang dicuri. Juga, pergi bawa 10 lagi ke sini. Chu Feng memberi orang besar itu beberapa koin tembaga.
Ya. Orang-orang besar tidak bergerak lambat dan dengan cepat membawa 10 roti kemudian dengan bijaksana pergi. Saat itu, di gang, hanya Chu Feng dan pengemis yang tersisa. Chu Feng mengevaluasi pengemis secara detail. Dia menemukan bahwa usianya tidak terlalu besar. Dia tampaknya berada di bawah usia pertengahan dan ekspresi matanya tidak bernyawa seolah-olah dia bingung. Jika Chu Feng memberikan roti kepadanya, dia akan memakannya. Jika dia tidak memberikan roti itu kepada pengemis, maka dia tidak akan mengambilnya. Tapi, dia akan melihat roti di tangan Chu Feng dengan datar dan terus-menerus meneteskan air liur. Ini adalah... Tepat pada saat itu, murid Chu Feng tiba-tiba membesar. Dia menemukan dengan takjub bahwa pada dahi orang besar itu, ada bekas luka yang aneh. Jika dikatakan bekas luka, itu tidak akan cocok dengan baik karena sepertinya dibawa dari surga dan tumbuh dari daging. Alasan mengapa dia mengatakan itu aneh adalah karena bentuknya yang aneh. Itu seperti bola api dan memberi orang perasaan hidup seolah-olah itu sedang terbakar. Karena penasaran, Chu Feng menjulurkan jarinya dan ingin menyentuh bekas luka seperti api itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi sama seperti Chu Feng menyentuh bekas luka, orang besar tiba-tiba berteriak seolah-olah itu orang yang sama sekali berbeda. Sebuah tangan yang seperti kerang baja dengan kuat meraih pergelangan tangan Chu Feng. Pada saat itu, wajah Chu Feng sangat berubah dan dia secara tersembunyi mengutuk. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan-lapisan tekanan yang menakutkan dan mencekik keluar dari telapak tangan orang itu. Itu memasuki tubuhnya, dan jika itu berlanjut, setelah beberapa saat, tubuhnya pasti akan meledak dan dia akan mati. Bab 54. Pengemis gila. Tekanan luar biasa seperti gelombang besar. Satu gelombang demi gelombang terus-menerus melonjak ke tubuh Chu Feng. Kekuatan menakutkan itu akan menghancurkan dan merobek organ Chu Feng dan rasa sakit yang menusuk tulang membuat Chu Feng ingin berteriak. Tetapi yang aneh adalah tidak ada suara yang terbentuk. Itu seperti suaranya diambil. Di depan kekuatan itu, dia kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Itu kamu. Tepat pada saat itu, pengemis itu berteriak ketakutan seolah-olah dia takut akan sesuatu. Tidak hanya dia melonggarkan genggaman di pergelangan tangan Chu Feng, dia terus mundur lurus sampai dia bersandar di sudut dinding. Hanya mereka yang melakukannya, dia membungkukkan tubuhnya dan menyusut ke sudut itu. Sesekali, dia akan menembak Chu Feng sekilas. Tapi semakin dia melihat, semakin dia takut. Pada akhirnya, dia memeluk kepalanya dengan kedua tangannya dan gemetar. Chu Feng benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia menghadapi perubahan seperti itu. Setelah berputar dan melihat, dia bahkan tidak melihat setengah bayangan. Itu juga berarti bahwa pengemis itu berbicara kepadanya. Tapi itu membuat Chu Feng merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya, naik, dan bertanya, "Kamu kenal aku? Jangan datang. Aku mohon, maafkan aku. Hal-hal yang kamu ingin aku lakukan sudah aku lakukan. Tolong maafkan aku. Aku belum ingin mati." Petik 2. Tapi sebelum Chu Feng bahkan mendekat, pengemis itu mulai berteriak. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan angin kencang datang menyapu. Ketika angin aneh menghilang, Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa pengemis sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng sangat rumit. Dia terkejut dalam hatinya karena dalam adegan tadi, siapapun dapat melihat bahwa pengemis yang gila itu adalah seorang ahli dalam kultivasi. Itu benar-benar ahli,
begitu kuat sehingga dia tidak dapat diprediksi dan tidak dapat menentukan pada level mana dia berada. Tapi hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah pengemis itu sepertinya mengenalinya dan takut padanya. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifiknya, Chu Feng secara tersembunyi merasa bahwa pengemis itu mungkin tahu identitasnya. Untuk identitasnya sendiri, ayahnya Chu Yuan tidak pernah menyebutkannya sebelumnya, dan Chu Feng tidak pernah bertanya. Dia selalu merasa bahwa sejak orang tuanya meninggalkannya, dia tidak punya alasan untuk mencari mereka. Bagaimanapun, orang tua seperti mereka tidak layak untuk dicari. Tetapi ketika dia bertemu dengan pengemis itu, cara berpikirnya benar-benar berubah. Bagaimana pengemis yang memiliki kultivasi yang mengesankan seperti itu menjadi gila? Hubungan apa yang dia miliki dengannya? Siapa orang tuanya? Atau mungkin bertahun-tahun yang lalu, sesuatu terjadi? Segala macam pertanyaan mengalir ke otak Chu Feng seperti air pasang, membuatnya semakin penasaran dengan identitasnya. Dia merasa bahwa segala sesuatu tidak akan sesederhana yang dia pikirkan, dan identitasnya sendiri mungkin tidak sesederhana yang dia prediksi. "Oi, aku sudah mencarimu cukup lama. Kenapa kamu datang ke tempat ini?" Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang manis terdengar. Menatap, Su Mei berdiri di pintu masuk gang dan dia menatapnya. Dia juga dengan cepat pergi ke arahnya seolah ada hal penting yang terjadi. Apa yang salah? Melihat itu, Chu Feng buru-buru mengatur emosinya dan dia bertanya sambil tersenyum. Posisi makam sudah diumumkan. Saat ini, segala macam kekuatan mengalir di sana. Kita harus cepat pergi juga atau kita tidak akan bisa mendapatkan sisa makanan. Su Mei memiliki wajah penuh ketidaksabaran dan dia menyeret Chu Feng pergi. Persis seperti yang dikatakan Su Mei. Peta makam akhirnya diumumkan, dan meskipun tidak ada yang tahu siapa penyiar peta itu, mereka yakin bahwa hanya dari penjualan peta, orang itu mendapat untung besar. Kekuatan dari segala macam tempat berkumpul dengan anggun. Semua orang menggunakan kecepatan tercepat untuk menuju ke makam. Juga pada saat itu, bau mesiu dari kekuatan semakin kuat dan kuat. Terutama antara sekolah Azure Dragon dan sekolah Seribu Angin. Konflik besar dan kecil tak henti-hentinya terjadi. Itu membuat Chu Feng merasa beruntung. Beruntung dia mendengarkan kata-kata Su Mei dan tidak mengenakan pakaian sekolah Azure Dragon. Atau dengan kekuatan mereka, jika mereka menarik perhatian Tousa Twin School, kemungkinan besar mereka sudah mati. Lihat ke sana, itu adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon kami. Kenapa mereka masih bertarung lagi? Mereka bahkan belum masuk ke makam. Jika harta benar-benar ditemukan, bukankah ini akan menjadi sungai darah? Petik 2. Dalam padang pasir, Chu Feng dan kelompok melihat murid Azure Naga lainnya berbentrokan dengan sekitar selusin murid sekolah Angin Seribu. Murid sekolah Azure Naga mengenakan jubah biru dan jelas bahwa dia adalah murid inti. Meskipun sekolah Seribu Angin memiliki keunggulan angka, mereka semua adalah murid pelataran dalam. Murid inti memiliki budidaya tingkat 8, dilatih dalam teknik misterius, dan juga tahu keterampilan peringkat 4. Jadi, menghadapi massa, dia memiliki keunggulan absolut. Dengan sangat cepat, dia mengalahkan kelompok Tousa Twin Disciples dan menarik seruan dari banyak pengamat. Hehe. Sepertinya pilihan sekolah Azure Dragon kita benar. Mengirimkan para elit jauh lebih baik daripada mengirim pasukan yang tidak berguna. Sebagai murid sekolah Azure Dragon, melihat bahwa sekolah mereka sendiri menang, itu akan selalu membuat mereka merasa sangat segar.
Jangan ikut campur dalam bisnis mereka. Kami hanya pejalan kaki sekarang. Tapi, Su Mei yang biasanya menikmati keaktifan memiliki perilaku yang sangat berlawanan pada waktu itu. Bukan saja dia tidak berhenti untuk melihat, dia bahkan mempercepat langkahnya. Su Mei. Dan dengan teriakan itu, orang-orang tahu bahwa murid inti dari sekolah Azure Dragon benar-benar mengenal Su Mei. Mendengar panggilan itu, Su Mei tidak punya pikiran untuk berhenti. Sebagai gantinya, dia mempercepat kecepatannya tetapi orang itu juga dengan cepat mengejar dan berhenti di depan Su Mei. Ini benar-benar kamu Su Mei? Mengapa kamu bahkan tidak melihat ke belakang ketika aku memanggilmu? Murid inti itu tersenyum dan berkata, "Jadi, ini Senior Zhou? Suatu kebetulan bertemu dengan kamu di sini." Su Mei melakukan suatu tindakan dan berkata, "Hei, tidak perlu asing seperti itu. Kamu bisa memanggil aku Saudara Ziyuan dan itu akan baik-baik saja." Murid inti itu memiliki senyum jahat di wajahnya. Pada saat yang sama, sepasang mata malingnya dengan gelisah memindai tubuh Su Mei. Pada saat itu, orang-orang di aliansi sayap mengutuk. Siapapun bisa tahu bahwa murid inti ingin berkonspirasi melawan Su Mei. Jika itu orang lain, aliansi sayap akan naik dan memblokirnya. Mungkin mereka bahkan akan menyerang untuk memberinya pelajaran. Tapi, tidak hanya mereka menghadapi murid dari sekolah yang sama, itu adalah murid inti. Bagi orang-orang seperti mereka, anggota Wings Alliance kurang lebih memiliki rasa takut. Bagaimanapun, untuk bisa menjadi murid inti, kekuatan mereka harus sangat kuat. Mereka bahkan bisa disebut sebagai naga di dalam manusia. Posisi mereka di sekolah sangat tinggi, dan biasanya, ketika mereka, murid-murid pelataran dalam, bertemu dengan seorang murid inti, mereka perlu naik dan memberikan penghormatan. Bagaimana mereka berani menyinggung mereka? Su Mei, kamu juga di sini untuk makam ahli ranah mendalam kan? Melihat pakaian kamu harus takut menemui masalah yang tidak perlu. Tapi, tidak perlu takut. Ikuti aku dan aku jamin tidak ada yang akan menggertak kamu. Petik 2. Saat dia berbicara, murid inti itu tanpa malu-malu tersenyum dan mengulurkan tangannya yang kotor, ingin memeluk Su Mei. Kecepatan pria itu juga sangat cepat. Dia hampir tidak memberikan kesempatan bagi Su Mei untuk bereaksi dan dia jelas ingin mengambil keuntungan kecil dari Su Mei. Bab 55. Aku dipanggil Chu Feng. Tapi sama seperti dia akan memiliki jalannya, Chu Feng tiba-tiba muncul di sebelah Su Mei dan membawanya ke pelukannya, menghindari tangan kotor dari murid inti. Adegan itu sangat mengubah wajah murid inti. Dua sinar dingin langsung keluar dari matanya. Tatapan itu benar-benar membuatnya ingin membunuh Chu Feng di tempat kejadian. Tapi Chu Feng mengabaikannya dan terkekeh sambil melihat Su Mei dalam pelukannya. "Sayang, apakah kamu kenal dia?" Melihat itu, Su Mei tersenyum manis dan berkata, "Tidak terlalu akrab." "Oh, di masa depan, jangan mengobrol dengan orang yang tidak kamu kenal. Gadis-gadis perlu memperhatikan." Saat Chu Feng berbicara, dia membelai rambut Su Mei dan sama sekali tidak peduli apa yang dirasakan murid inti. "Aku mengerti." Su Mei juga menanggapi seolah-olah mereka berdua benar-benar sepasang kekasih. "Bocah, siapa kamu?" Wajah murid inti berubah menjadi hijau. Dia dengan paksa menahan amarahnya, menunjuk Chu Feng dan bertanya. Dia datang ke sini dengan susah payah dan secara kebetulan bertemu dengan kecantikan kecil Su Mei. Awalnya, dia pikir dia bisa mengambil keuntungan kecil darinya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa entah dari mana, bocah ini keluar.
Itu membuatnya sangat tidak senang. Dan siapa kamu? Chu Feng tidak menjawab, dan sebaliknya, dia dengan arogan bertanya kembali. Siapa aku? Aku adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon, Zhou Ziyuan. Petik 2. Oh, kamu Zhou Ziyuan? Itu aku. Belum pernah mendengar tentangmu. Kamu. Waktu itu, belum lagi murid inti Zhou Ziyuan. Bahkan anggota Wings Alliance di sekitarnya menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Saraf Chu Feng terlalu besar. Dia berani menggali wajah murid inti seperti itu, dan dia bahkan mengatakannya dengan keras sehingga semua orang akan mendengarnya. Bencana akan tiba untuk Chu Feng. Kamu ingin mati? Memang, Zhou Ziyuan benar-benar mulai menyerang. Dia mengayunkan lengannya, dan telapak tangan yang keras dan kuat membawa suara angin saat diarahkan ke wajah Chu Feng. Pada saat itu, Su Mei mengerutkan kening, memutar energi spiritualnya dan bersiap untuk menyerang juga. Tapi, dia merasakan kekuatan hangat yang mendorongnya menjauh. Itu adalah Chu Feng. Suara mendesing. Setelah mendorong Su Mei pergi, Chu Feng menyandarkan kepalanya ke samping dan menghindari tamparan Zhou Ziyuan. Hampir pada saat yang sama, ia melangkah maju, menjulurkan tangannya dan mengarah ke dada Zhou Ziyuan. Orang ini melihat bahwa tidak hanya Chu Feng menghindari serangannya dan bahkan mengirim serangan tajam kepadanya, dia membuat Zhou Ziyuan cukup terkejut. Dia buru-buru mengikuti teknik misterius dan memutar energi spiritualnya, lalu juga menembakkan pukulan yang bertabrakan dengan tinju Chu Feng. Bang! Kedua tinju bertabrakan, dan kekuatan yang kuat membuat mereka berdua mundur beberapa langkah. Meskipun wajah Chu Feng tenang, wajah Zhou Ziyuan sangat berubah. Tingkat 6 ranah roh. Seorang anak laki-laki dari tingkat 6 dengan paksa bertabrakan dengan tinjunya, namun tidak satupun dari mereka memiliki keuntungan. Tangannya bahkan memiliki perasaan mati rasa, dan itu membuatnya tahu bahwa tubuh orang muda itu adalah sesuatu. Itu seperti memiliki tendon baja dan tulang besi. Kamu benar-benar terampil. Anak laki-laki, apakah kamu berani mengumumkan nama kamu? Setelah mengetahui bahwa Chu Feng bukan orang yang sederhana, Zhou Ziyuan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menanyai Chu Feng. Aku tidak mengubah nama aku, apakah aku sedang duduk atau berdiri? Murid pelataran dalam dari sekolah Azure Dragon, aku dipanggil Chu Feng. Chu Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya saat dia dengan keras mengumumkan namanya. Chu Feng, sangat bagus. Aku ingat kamu. Petik 2. Setelah melihat seorang murid inti, kamu, seorang murid pengadilan dalam belaka, tidak hanya tidak memberikan penghormatanmu, kamu bahkan tidak menghormatiku. Kamu sebaiknya tidak membiarkan aku melihat kamu lagi atau aku akan membuat kamu menghadapi konsekuensinya. Petik 2. Setelah dengan dingin mengatakan kata-kata itu, Zhou Ziyuan dengan sengit memelototi Chu Feng kemudian dengan cepat pergi. Chu Feng, kamu terlalu mengesankan. Zhou Ziyuan itu adalah murid inti yang dibudidayakan dalam teknik misterius, dan ia memiliki kekuatan tingkat 8 dari dunia roh. Kamu mengambil salah satu pukulannya dengan paksa dan bahkan tidak mengalami kerusakan. Aku, Bai Tong, benar-benar mengagumimu. Petik 2. Chu Feng, bahkan di Wings Alliance kami, kekuatan kamu benar-benar bisa berada di 10 besar. Aku, Ye Taozi, juga mengagumi kamu juga. Kekuatan roh memang kuat. Chu Feng, ketika kamu lebih berkembang di masa depan, jangan lupakan kami saudara. Petik 2. Ketika Zhou Ziyuan berjalan pergi, kerumunan pengamat yang tidak berani mendekat, Bai Tong,
Ye Taozi, saudara naga dan harimau semuanya mendekat. Kekaguman memenuhi wajah mereka. Dalam pertukaran antara tingkat ke-6 dari ranah spirit dan tingkat ke-8 dari ranah spirit, dia bisa dengan tenang menanggapi serangan. Kekuatan itu tidak pernah terlihat sebelumnya oleh mereka dan bahkan tidak pernah terdengar sebelumnya. Tapi terkejut itu terkejut. Mereka tidak terlalu mencurigai tubuh Chu Feng dan mereka berpikir bahwa Chu Feng begitu kuat karena kekuatan rohnya. Ayo cepat di jalan. Aku yakin bahwa para ahli ranah asal sudah mencapai makam. Jika kita tidak pergi lebih cepat, maka kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan sisanya. Su Mei melihat peta dan menyuruh semua orang untuk terus maju. Ketika mereka memulai kembali perjalanan mereka, Su Mei perlahan-lahan berjalan di sebelah Chu Feng dan berkata dengan suara rendah, "Kamu benar-benar menakutkan." Apa yang salah? Chu Feng agak bingung. Kamu baru saja menggunakan teknik breeding atau kalau tidak kamu tidak akan bisa menahan pukulan Zhou Ziyuan. Itu benar, aku menggunakan teknik pernapasan. Apa yang menakutkan tentang itu? Apakah kamu tahu berapa banyak waktu yang aku habiskan untuk melatih teknik breeding? Berapa lama? Aku menggunakan seluruh tahun untuk bisa menggunakan teknik breeding. Tapi kamu hanya menggunakan beberapa hari? Petik 2. Jadi, apakah kamu memuji bahwa aku terlalu pintar? Atau kamu ingin aku mengatakan bahwa kamu terlalu bodoh? Kamu keparat. Jeritan terdengar, dan di lengan Chu Feng, ada sepotong hijau. Bai Tong dan yang lainnya sudah terbiasa dengan perilaku mereka berdua. Sebenarnya, orang bisa mengatakan bahwa hubungan Su Mei dan Chu Feng tidak biasa. Jadi bahkan jika mereka bergegas, mereka sengaja memisahkan jarak untuk menghindari mengganggu mereka. Melihat Chu Feng yang meringis dan terus-menerus menggosok lengannya, Su Mei mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Terima kasih untuk apa? Chu Feng agak kacau dan dia tidak tahu apa yang disiratkan gadis itu. Kamu orang yang cerdas, jadi aku yakin kamu tahu apa yang akan terjadi di masa depan jika kamu menyinggung Zhou Ziyuan. Tapi kamu masih memilih untuk membantuku, aku. Apa yang kamu katakan? Jangan memikirkan hal-hal bodoh. Ingat, bukan hanya beberapa murid inti. Bahkan jika ada orang yang lebih kuat yang ingin menggertak kamu, aku akan berdiri di depan kamu tanpa ragu-ragu dan membantu kamu memberinya pelajaran. Petik 2. Mengapa? Karena kamu adalah orang yang ingin aku lindungi. Setelah mengatakan itu, Chu Feng tersenyum cerah dan terus berjalan. Tapi Su Mei berhenti di tempatnya. Sepasang mata indahnya berkedip tanpa henti dan emosi di wajahnya sangat rumit. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa orang muda yang hanya dia kenal untuk waktu yang singkat dapat benar-benar dapat diandalkan. Hehe, tiba-tiba, Su Mei tersenyum indah, dan dengan tangan kecilnya di belakang, dia bangkit dan melompat untuk mengejar Chu Feng. Dia memiliki senyum yang sangat manis di wajahnya, dan itu benar-benar sangat manis karena senyum itu berasal dari hatinya.